Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Guru Idola. Kali ini kita akan membahas tentang interpretasi citra dalam penginderaan jauh. Apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra itu dia adalah proses menganalisis citra hasil dari penginderaan jauh. Ada beberapa yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah tahapan dalam interpretasi peta. Interpretasi citra. Yang pertama adalah deteksi, identifikasi, dan analisis. Untuk unsur-unsur interpretasi citra tersendiri, dia adalah rona dan warna, tekstur, bentuk, ukuran, pola atau susunan keruangan, situs, bayangan, dan asosiasi. Mari kita bahas satu-satu. Untuk tahapan dalam interpretasi peta atau citra, yang pertama adalah deteksi. Deteksi itu dia pengamatan atau mengamati objek dalam citra. Yang pertama contohnya adalah gambaran sungai yang terdapat objek yang bukan air. Ada batu di situ, ada pohon. Nah, seperti itu deteksi. Yang kedua adalah identifikasi. Itu adalah mencirikan objek. Ada beberapa identifikasi. Yang pertama adalah ciri spektral. Dia berupa rona dan warna, dinyatakan dalam rona dan warna. Yang kedua adalah ciri spasial, itu merupakan unsur-unsur interpretasi citra itu tersendiri, meliputi rona, bentuk, pola, ukuran, bayangan, asosiasi, dan tekstur. Yang ketiga adalah ciri temporal. Temporal itu adalah berkaitan dengan waktu. Contoh, rekaman sungai saat musim hujan itu akan tampak cerah, sedangkan pada musim kemarau akan tampak gelap. Karena saat musim hujan sungai itu dipenuhi dengan air, akhirnya dia memantulkan cahaya dan dia tampak cerah. Yang terakhir adalah dianalisis, menganalisis dari yang tadi. Oh, berarti ini adalah objeknya apa? Seperti itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur interpretasi peta atau citra. Yang pertama dia adalah rona dan warna. Perbedaannya, rona itu dia adalah tingkat kecerahan atau gelap terangnya suatu objek pada citra. Sedangkan warna dia adalah spektrum. Jadi dia warnanya biru ataukah warnanya hijau, seperti itu. Yang kedua, dia adalah tekstur. Tekstur ini berhubungan dengan rona. Frekuensi perubahan pada rona. Nah, dia bisa dikatakan dengan kasar, sedang, ataupun halus. Tekstur kasar, tekstur halus, dan tekstur sedang. Kumpulan pepohonan bertekstur kasar. Beda dengan lahan kosong yang bertekstur halus. Karena dia sedikit pohon atau vegetasi. Yang ketiga adalah bentuk. Ini gampang banget, itu adalah gambar yang mudah dikenali. Biasanya bentuk bangunan sekolah itu dia berbentuk H, U, atau L. Nah, seperti itu yang ada di gambar. Yang keempat adalah ukuran. Ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Ukuran. Lapangan sepak bola itu akan jauh berbeda dengan lapangan tenis, ukuran dari lapangan tenis. Perkantoran dan perumahan itu juga pasti akan berbeda bentuknya. Perkantoran dia akan lebih besar, sedangkan perumahan dia kecil-kecil. Yang kelima, pola atau susunan keruangan. Ciri yang menandai objek sebagian besar bentuk manusia dan beberapa objek alamiah. Ini dicontohkan adalah pola dari aliran sungai. Ada aliran
sungai konsekuen, dia lurus seperti itu. Dan pola aliran sungai radial sentrifugal atau menjauhi dari titik pusat. Ini biasanya ditemukan di gunung atau pegunungan. Nih, pola aliran radial sentripetal dia menuju ke titik pusat. Ini biasanya dia di danau atau berupa cekungan. Perumahan tertata secara rapi, beda dengan yang ada di pedesaan ataupun dia di yang bukan dari perumahan itu. Ada pola dari tanam kelapa sawit, dia rapi gitu. Terus yang keenam, dia adalah situs. Situs itu dia letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, kalau dia, ini yang sebelah kanan, dia mengenali suatu situs itu, perumahan berjejer dengan rapi di pinggir sungai, sejajar dengan sungai. Berarti dia objeknya adalah sungai. Terus ada pola pemukiman memanjang sejajar dengan garis pantai. Ada sejajar dengan jalan. Yang selanjutnya adalah bayangan. Bayangan suatu objek dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Oh, berarti yang sebelah kiri itu dia adalah suatu jembatan. Kenapa? Karena di situ ada bayangannya. Bayangan dari jembatan jalan itu tadi. Sedangkan sebelah kanan dia adalah gedung bertingkat karena dia ada bayangannya dan juga ada tiang bendera di situ. Nah, ini yang lain. Delapan atau terakhir adalah asosiasi, keterkaitan antara objek yang satu dan objek yang lain. Lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Kita tidak akan tahu kalau itu lapangan sepak bola kalau tidak ada gawang. Jadi kita tahu, oh ini lapangan sepak bola karena ada gawangnya di situ. Ini ada bangunan, oh di sini dia adalah stasiun karena letaknya di dekat rel kereta api. Seperti itu. Sampai sini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.